Sekarang Enggak, ente kita sekarang ente kan Kristen ya, coba ente renungkan ya, konsep Yesus adalah firman yang hidup itu di mana diajarkan oleh Yesus langsung, di mana? nggak fokus ke sini dulu. Aku gara-gara ini datang. Kalau nggak Oke karena ini oke nggak oke lah. datang. Baik, Yesus bukanlah Allah. Nah, saya boleh bertanya pertama, Allah yang kamu maksud Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Berarti udah kelar ya, memang bukan. Yesus ya Iya, Yesus, Allah Subhanahu wa taala ya baru bukan. baru dituliskan abad ke-6, ke-7. Kata siapa? Ya kitabnya datang abad ke berapa? Sekarang kata Allah di Kitab dalam, dulu. ya, kata Allah di Al-Quran. dalam sebentar brother. Orang Kristen menjiplak istilah Allah juga itu baru abad ke-10 loh. Ya itu Alkitab boleh saja bilang begitu. iya, jadi orang Kristen ini menjiplak istilah Allah ya ada di dalam kitabnya. Ya, Orang Kristen betul. Arab sebentar, orang Kristen Arab itu nggak pernah menggunakan istilah Allah kecuali baru ada abad 10 ya. Namanya Kodeks Sinai Arabik, baru ada MT Sinai Arabik kodek. Kodek pertama kali dalam bahasa Arab itu baru abad 9 menjelang abad 10. Ya, Mau ditafsirkan ini adalah Allah boleh, tetapi kalaupun menjadi theos dalam bahasa Yunani, tetap Yesus itu bukanlah theos. Tidak pernah Yesus mengaku dirinya sebagai theos. Nah, Kak, kita fokus ke ini, makanya saya tanya yang kamu maksud Iya, Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan di dalam Quran atau yang mana? iya, mau Allah Subhanahu wa taala, mau Allah Yahweh, tetap bukan. Ya memang Yesus bukan Yahweh. Bukan. Yesus juga bukanlah theos. Kalau masalah Theos, kau juga bisa jadi Theos. Loh. Karena Theos itu ilah kan? Iya, sekarang saya tanya. Oke lah, kita nggak Firaun usah jadi pakai. ilah. Oke, kita nggak usah pakai Allah ya. Ilah aja. Ilah itu kan bahasa Arab. Artinya adalah God. Ya, Ya, Yesus bukanlah ilah. salah kau. Di mana? Di mana ayatnya kalau Yesus adalah ilah? Dia ilah karena sudah ada sekitar hampir 2 miliar manusia menganggap dia ilah gitu. Itu kan begitu. Oke. Nggak bisa kau nafikan itu Enggak, fakta. gini. Itu justru tidak punya dasar. Makanya saya tanya, dasar Dasarnya yang itu manusia di hampir mana? 2 miliar menganggap Iya, dia dasarnya ilah. dasarnya apa? Manusia menuhankan Yesus, mengilahkan Yesus, dasarnya apa? Pijakannya, referensinya di mana? Kamu ahli hukum, ada de facto, de jure. De facto Enggak, saya begitu, berbicara, de jure saya kan berbicara begitu. bukan berbicara tentang hukum, saya berbicara tentang sola Kalau scriptura. kitab Baik. itu dekat dengan sistem Oke, hukum. Anda tahu nggak tentang sola scriptura? Lah ya tahu lah, masa sekolah Apa itu sola scriptura tahu apa tidak? hanya Enggak. kitab suci. Hah? Sola hanya kitab suci ya, skriptura ya itu. Apa maknanya dari sola scriptura itu? Sumber kepercayaan umat Kristen hanya Alkitab Nah atau itu, kitab suci kami. kalau kamu tahu bahwa sumber dari kebenaran orang Kristen adalah kitab suci, saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai ilah? Emang harus mengaku, kan kami yang menganggap dia Loh. ilah. Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai ilah. Enggak harus Keluaran sama, enggak harus 20. sama semua. Ya Bagi makanya kami kan, dia ilah. makanya kan bagi kami. Tadi saya tanya sola scriptura, Anda tahu sumber kebenaran Kristen ini berdasarkan kitab suci kan? Ya, itu menurut kitab suci Iya. juga Yohanes 1. Loh, Yohanes 1 tuh baik di mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 Yesus mengaku sebagai ilah? Lah itu kan penjelasan. Kok penjelasan? Saya minta penjelasan dari Yesus. Di mana Yesus mengaku sebagai ilah? Kalau kamu tanya langsung penjelasan spesifik mengatakan secara verbal Yesus berkata tanpa ada background yang lain, tiba-tiba berkata, "Akulah Tuhan" atau "Aku adalah ilah, sembahlah aku." Tidak ada di kitab suci. Tidak ada. Terus yang menyuruh Kristen menyembah Yesus sebagai ilah siapa? Pengertian kami atas kitab suci itu. Saya tanya yang nyuruh gini nih.
Nggak, Yesus Kristen sebentar, seperti sebentar. itu. Yesus sebentar. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Bapa. Bapak kan? Yesus memerintahkan menyembah Bapak ada. Nah, Anda menyembah Yesus diperintahkan oleh siapa? Menyembah itu pun harus kamu jelaskan Loh, enggak. dulu seperti apa. Anda menuhankan, mengilahkan Yesus, siapa yang nyuruh? Nah, kok ganti tadi menyembah sekarang mengilahkan. Iya, sama aja. Anda menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Kalau Yesus menyuruh kita menyembah Beda, Bapa Elohim. Loh, beda. baik. Mas Nandar, antara Saya menyembah dengan baik, menyembah brother, perhatikan ya. Kan saya tanya, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Bapa. Bapa. Di mana dasarnya? Ada di situ. Di mana? Telah tiba waktunya orang-orang Salah. penyembah yang benar akan menyembah Bapa Salah di dalam roh dan kebenaran. Itu dalam perbincangan Yesus dengan perempuan Samaria. Tapi secara perintah utuh di mana? Itu banyak, brother. Di dalam Matius 4 ayat ke-10. Sebentar. Matius 4 ayat 10, Payomer Yeshua Hamasiah ibdu et Allah. Berkatalah Yesus, loh sebentar brother. Saya nggak bisa hanya bahasa Indonesia. Saya nggak bisa hanya bahasa Indonesia. Bukan sombong loh, brother. Saya nggak bisa, brother. Saya nggak bisa hanya bahasa Indonesia karena saya mengerti Alkitab di dalam. Kan dari tadi udah kuakui. Ya kalau kalau Anda mengatakan saya hebat, harusnya Anda mendengarkan saya dong. Ya, nggak harus. Yesus, kok nggak harus? Bagaimana Anda? Asas legalitas pertama adalah Anda mengakui saya ngerti. Orang hebat harus saya mengerti. Anda sudah mengakui saya ini mengerti, saya ini hebat. Anda yang bilang. Ya. Kalau saudara sadar, saya hebat, dengarkanlah orang yang hebat yang bisa loh. Oke lah. Baik kita. Oke, baik. Sekarang Yesus menyuruh kita menyembah siapa tadi? Bapa. Ada perintahnya. Ya ntar lo udah kabur. Jangan kabur, Bang. Perhatikan. Satu kalimat. Siap. Kamu jangan, saya juga pernah kuliah 3 tahun hukum. Saya pelajari teknik orang dalam interogasi. Kamu dalam berdiskusi jangan interrogatif. Loh, saya bukan interrogatif. Kapan di mana itu interrogatif? Interrogatif namanya itu. Bukan diskusi. Diskusi itu pemahaman. Brother, apapun metodenya. Diskusi itu tentang pemahaman. Iya, ini juga tentang pemahaman. Saya tidak pernah membatasi pemahaman Anda. Di mana bukan nggak perlu Jangan. Saya nggak bertanya di mana loh. Saya tidak bertanya di mana. Saya dari tadi adalah mengapa saya dari tadi tidak pernah bertanya di mana. Kalau saya bertanya di mana, sebentar. Saya dan mengapa itu intinya. Saya dari tadi tidak tanya mengapa di mana, saya nggak tanya itu. Kan kita diskusi harusnya bagaimana. Kok Anda sok-sok ramal saya mau nanya di mana? Apa di mana? Itu interrogatif. Terserah saya dong. Terserah saya mau saya interrogatif, mau saya interrogatif. Lo gak boleh, brother. Satu arah brother. Ini kita berbicara lebih penting daripada hanya interrogatif. Kalau anak SD bisa kamu tanya siapa namamu, di mana kamu tinggal, apa kamu makan. Abang ini, Bang jangan panik, Bang. Bukan panik, kamu harus tahu. Coba pelan-pelan dulu. Saya kan tanya kepada Abang, Bang, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa. Iya, Yesus kan nyuruh kita nyembah siapa? Nyembah Bapa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Anda menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Itu interogasi, siapa? Loh, iya makanya saya tanya siapa? Ya itu kita kan diskusi. Kalau interogasi saya nggak mau. Kalau contoh ya, ini teman-teman contoh.
Kalau saya bertanya atau saya ditanya, Nandar, kamu nyembah Allah, siapa yang nyuruh? Allah sendiri. Quran surat Toha 14. Iya, itu jawabannya. Iya ada. kan? Karena ada jawabannya. Diskusi. Karena ada diskusi. jawabannya, brother. Karena ada jawabannya, saya mau ditanya apapun siap. Karena memang Nandar, di dalam sebentar, jangan ini. Jangan kemana-mana dulu. Iya, jangan kemana-mana dulu. Iya, setelah ini nanti kita setelah ini ada pertanyaan. Itu interogasi. Setelah ini ya boleh Anda tanyain. Anda kan sudah jujur. Anda kan sudah jujur. Saya nggak mau interogasi. Anda ini, aduh, kalau orang bertanya dibatasi ini susah. Bagaimana? Itu yang kita bicarakan di diskusi. Iya. Bagaimana Anda menyembah Yesus sementara tidak ada dasarnya Yesus memerintahkan Anda menyembah Yesus? Loh, kok nggak bisa begitu? Saya ganti udah bagaimana? Nggak bisa juga. Nggak ada sementara. Brother, kalau saya menyembah Allah, Yesus yang nyuruh. Enggak lah, dia nggak kenal Allah. Matius 4 ayat 10, Payomer Yeshua Hamasyah Ibdu. Berkatalah Yesus. Enggak. Itu ada ayatnya. Payomer Yeshua Hamasyah Ibdu et Allah. Enggak. Apa kata Yesus? Sembahlah hanya kepada Allah. Oke lah. Oke, saya sebut Yahweh. Oke, saya sebut Yahweh. Jujur, Yahweh. Kalau Yesus memerintahkan menyembah Yahweh Elohim, ada ayatnya. Jadi kalau kalau orang Yahudi menyembah Yahweh Elohim, ada perintahnya menyembah Yahweh. Nah, Anda menyembah Yesus, itu siapa yang memerintahkan? Nggak mau saya interogasi. Kok nggak mau? Aduh. Karena bukan diskusi itu, interogasi. Kan ada. Anda tahu diskusi itu apa? Anda tahu diskusi itu apa? Diskusi itu adalah bertukar pikiran atau bertukar pemahaman dengan metode pertanyaan mengapa dan bagaimana. Enggak ada. Ya, pertanyaan saya kan diskusi nih, kita diskusi nih. Bukan, diskusi itu adalah bertukar pendapat dengan muatan pertanyaan. Nah, saya muatan pertanyaannya, Anda menyembah Yesus, yang nyuruh Anda nyembah Yesus siapa? Itu saja. Kasih aku ngomong. Ya, silakan jawab. Yang nyuruh Anda nyembah Yesus siapa? Dengar dulu. Tadi kamu sudah deskripsikan apa itu diskusi, bahwa itu bertukar pendapat, ya kan? Pendapat. Jadi kalau kamu tanya seseorang, siapa yang nyuruh kamu duduk? Itu pendapat nggak jawaban dia? Bapak suruh aku duduk tadi. Itu pendapat nggak? Enggak. Bukan pendapat itu. Pendapat itu adalah menurutmu warna merah tambah warna hitam jadi warna. Jangan ke warna merah ke warna hijau. Kita membahas kan gini, brother. Jadi kita membahas sebentar. Kan Anda kan tadi bertanya ke saya, naik kan, Bang Nandar ganteng, Bang Nandar ini saya akui hebat, beginilah Anda muji-muji saya. Hebat memutar apa? Ya sebentar. Bang Nandar hebat lah, Bang Nandar apa? Anda naik-naik, saya nggak memerintahkan Anda memuji saya. Tiba-tiba Anda naik, Nandar ini hebat, begini begono. Ya, itu terserah urusan Anda. Anda yang mengatakan begitu, ya itu urusan Anda. Kan saya bilang, Bang, Yesus itu bukanlah firman yang hidup. Terus abang bilang, saya nggak mau. Iya, sebentar. Sabar dulu, brother. Sabar dulu. Ya, kamu ngomong terus kapan aku? Sabar dulu, brother. Kan di awal kamu tidak sepakat kalau Yesus adalah firman yang hidup. Terus Anda maunya bahas ini aja, kita bahas Yesus bukanlah Allah. Nah, kemudian kita memulai. Tidak perlu didiskusikan itu, bukan. Ya, makanya saya tanya kepada Anda menyembah Yesus siapa yang nyuruh? Gak ada saya sembah Yesus. Lantas bagaimana korelasinya dengan sola scriptura? Kebenaran mutlak itu berdasarkan kitab suci. Itu menyembah Bapa melalui Yesus. Gimana sih kamu? Saya nggak bertanya menyembah Bapa melalui. Anda menyembah Yesus, yang nyuruh siapa? Pertanyaan saya itu. Orang Kristen menyembah Yesus. Oh, nggak perlu. Nggak ada, Bapa yang disembah.
Sang pencipta langit dan bumi, sang Oke. sumber. Dia Berarti yang Yesus disembah. bukanlah Allah. Bukan Allah dia. Oke, Allah tuh. Subhanahu wa Ta'ala kan Tuhan kalian. Nggak, bukanlah ilah. Berarti dia bukanlah ilah. Ilah bagi kami emang kenapa? Uangmu Loh, pun tuh bisa kan jadi ilah. lain lagi ceritanya. Tadi katanya kami tidak menyembah. Karena Sekarang pengertian ilah banyak. Tidak iya. harus disembah. Saya tanya Kalau kamu Anda, begini, gini aja deh, gini aja. Gini aja, Dua gimana? kalimat, Gini aja, Kalau gini. kamu Sebentar, masuk brother. Indomaret, ketika nggak usah ke Indomaret. Nggak usah ke Indomaret. Ketika kantongmu ada 100.000, kamu semangat masuk Indomaret, maka uangmu itu menjadi ilah bagimu. Oke, sebentar. Yesus menurut Anda adalah ilah? Iya, Ya. Di mana dasarnya Yesus adalah ilah? karena kami percaya kepadanya bahwa dia sanggup menolong kami. Dia ilah Anda percaya berdasarkan apa? berdasarkan informasi di kitab suci. Di dalam kitab suci Anda di mana yang menyatakan Yesus adalah ilah? Ya, kepercayaan kami yang membuat dia ilah. Anda sendiri barusan mengatakan kami percaya Yesus adalah ilah berdasarkan kitab suci. Betul atau tidak? Tidak begitu saya bilang. Loh, tadi ngomong gitu teman-teman. Dia sendiri, Enggak. Anda menarik sendiri ucapan Kami Anda. percaya Sebentar, kepada Bang. Yesus berdasarkan kitab suci. Kepercayaan kami terhadap Yesus Tadi itu Anda- membuat dia menjadi ilah di dalam hidup kami. Tadi Anda mengatakan Yesus Kami adalah percaya bahwa ilah. dia mampu menolong kami. Bukan, kami pertanyaan percaya saya bahwa bukan dia menolong. mampu menolong kami, maka dia Saya adalah tidak ilah bertanya bagi kami. Yesus bisa menolong Anda. Saya tidak bertanya itu. Ya, iya begitu dasarnya. Tadi saya tanya, Dasar berpikirnya Anda menjadikan Yesus adalah ilah berdasarkan apa? Terus kata Anda berdasarkan informasi kitab di suci. dalam kitab suci. Di ayat mana, pasal berapa Yesus adalah ilah? Yang menginformasikan Dikatakan kalau dia Yesus adalah adalah ilah, nggak begitu Gimana? informasinya. Loh, terus Bukti- Anda bukti- astagfirullah. Aku ngomong dulu Ndar, kamu terus Bukti Ayatnya mana? Aku ngomong ya gantian ya. Bukti-bukti di dalam kitab Injil menyatakan bahwa Yesus itu dapat dipercaya, sanggup menolong orang, sanggup menyembuhkan orang, sanggup mengampuni orang, sanggup membangkitkan orang mati. Kami percaya itu. Oleh karena Ya. kami percaya itu, maka dia menjadi ilah di dalam hidup kami. Baik. Di mana ayatnya kalau Yesus adalah ilah? Tidak ada. Tidak ada. Lantas kenapa Anda Kepercayaan bisa? kami lah yang menjadikan dia ilah. Iya, berarti kepercayaan Anda ini berdasarkan apa? Kitab suci. Di mana dasarnya kitab suci kalau Yesus adalah ilah? Kan udah kuterangkan tadi, apalagi? Apa? Enggak. Saya sudah beri tadi penjelasan. Gini, brother. Dasarnya Ini gua kasih tahu. informasi di kitab suci. Gua kasih tahu, bahwa gua Yesus kasih tahu. itu sanggup menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, sanggup membuat mukjizat, sanggup dia mengampuni orang yang berdosa. Maka kami percaya kepada dia mampu melakukan itu kepada kami. Ketika kami percaya bahwa dia mampu melakukan itu kepada kami, otomatis dia menjadi ilah dalam hidup kami. Oke. Baik, kitab suci mengatakan Yesus bisa bernubuat itu atas kuasa siapa? Ya Bapak. Nah, Bapa, ya kan? Tahu. Iya tahu. Atas kuasa Bapa, bukan kuasa Yesus. Jadi gini aja gini, kita pakai dalil ya, brother ya. Kalau begitu ya dia bukan ilah. Kuasanya satu Ndar, hanya Bapak. Lah iya, terus kenapa menyembah Yesus yang berkuasa adalah Allah? Saya sudah bilang. Kita lihat, brother ya. Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Kamu nanya terus mau Enggak, gini. Ini pembuktian. Ini kita bertukar pendapat. Kenapa kalau dalam agama saya jelas ini, brother. Gini. Kita lihat. Kita lihat nih. Kalau sebentar, aduh, brother, bagaimana Anda bisa menerima hidayah? Ini berpendidikan, berpendidikan. Bagaimana Anda mengatakan kalau Anda ini adalah praktisi hukum, Anda ini ngerti hukum? Saya hanya mengejar ucapan Anda. Loh, kok bukan? Saya mengejar terkait statement Anda yang menuhankan Yesus tapi tidak punya dasar. Makanya saya kasih contoh dasar. Nih saya kasih contoh dasar. Brother.
Brother, saya kasih contoh dasar. Proposal nggak kamu mengajukan proposal judul skripsi atau tesis? Ketika kamu mengajukan judul, siapa yang nanya, yang membongkar tesismu ini? Kan para dosen yang datang. Ya udah, makanya silakan bongkar. Ya, di mana ini? Baik-baik, teman-teman, kita lihat. Kamu yang punya judul saya adalah Yesus bukan Allah. Maka Anda harus mempertanggungjawabkan. Baik, saya pertanggungjawabkan. Makanya saya pertanggungjawabkan judul saya. Ya itu. Diam ini. Jadi ini saya mau mempertanggungjawabkan judul saya. Saya mau mempertanggungjawabkan judul saya, Yes. Loh, kok belum? Belum. Loh. Itu kenapa? Kan kalau menguji sesuatu itu, dengarkan pertanyaannya baru kamu sediakan datanya. Oke. Ya, kita lihat teman-teman. Apa pertanyaanmu? Itu, brother. Kita kan sama-sama berpendidikan. Ya udah, apa pertanyaanmu? Yesus bukanlah Allah. Silakan antitesa di mana? Udah langsung aja. Yesus bukanlah Allah. Di meja hijau. Itu. Jadi kamu sedang di meja hijau sekarang. Aku yang uji. Oh, di meja hijau. Udah gak usah lah. Dari tadi meja hijau gak becus ternyata. Kamu yang punya judul berarti orang yang Yesus bukanlah Allah. Yesus bukan Allah. Apa yang Anda mau mempermasalahkan di sini? Yang pertama, apa? Yesus itu yang Anda maksud Yesus di Alkitab atau Yesus di Al-Quran? Yesus di Alkitab. Baik, terima kasih. Berarti nggak menyangkut dengan informasi Isa Al-Masih ya? Yesus di Alkitab, saya bilang. Oke, jangan dihubungkan nanti. Yang kedua, Allah yang Anda maksud adalah Allah dalam kitab suci terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah terjemahan dalam Alkitab Indonesia. Oke, berarti kita tidak menyangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Oke. Terus? Terima kasih. Jadi apa pertanyaannya? Dengar dulu. Ini silakan. Saya buat dulu sedikit deskripsi bahwa di kitab suci Kristen itu kata Allah bukan oknum, bukan pribadi. Ya. Di mana dasarnya? Ada pribadi bernama Allah di Alkitab Kristen. Allah itu seharusnya ilah. Nah, oke, ilah, betul, sepakat kita ya. Yesus bukanlah ilah. Oke, saya ganti nih. Penjelasan kepada teman-teman. Kita ganti dulu teman-teman ya, biar nanti dia nggak ngelantur nih. Kita sepakati dulu ya. Yesus bukan ilah. Lo enggak, sesuai dengan kesepakatan. Anda kan tadi sudah mengatakan. Lo, gimana sih? Aduh. Yesus bukanlah ilah. Tadi kan Anda sudah sepakat tuh. Kamu ganti judul. Nggak fair. Saya kan sepakat dengan Anda. Judulmu. Loh, Anda tadi ngomong. Tanggung jawabkan judulmu nggak? Kenapa kau ganti? Oke, aku ini lagi. Nggak boleh begitu kawan. Oke, judul harus terus. Jawabkan. Terus apa? Terus. Ya gitu, harus tetap begini. Jadi jangan setelah saya penjelaskan kamu ya, ganti. Kan Anda yang menjelaskan. Allah di dalam Alkitab LAI bukanlah nama pribadi, melainkan dia adalah ilah. Anda yang ngomong kayak gitu. Ya. Terus? Jadi jangan langsung kau ganti. Berarti terbukti salah satu. Udah langsung aja apa? Permasalahannya apa? Premismu salah. Permasalahannya apa? Udah. Ya salah premismu. Enggak. Permasalahannya apa? Permasalahannya. Sekarang pertanggungjawabkan. Ketika saya katakan bahwa Allah di dalam Alkitab orang Kristen itu bukan pribadi melainkan sama artinya dengan ilah. Nah, sama dengan ilah ya. Bantah. Bisa nggak kamu bantah? Iya, sama dengan ilah. Iya, ilah itu benar. Sepakat kita. Terus? Jadi bisa kau berarti bisa kau bantah. Yang Anda mau sampaikan di sini apa? Kalau Anda mengatakan Allah di dalam, saya sudah tanya sama kamu, Allah yang kamu maksud itu pribadi atau ilah? Ilah. Pribadi kau bilang. Ilah, saya nggak ngomong pribadi, ilah. Kan tidak tadi sepakat kita. Oke. Saya nggak mau berapa di situ. Oke, sepakat kita bahwa Allah yang kamu maksud itu adalah ilah. Iya, berarti Yesus bukanlah ilah gitu. Terus? Oke, sepakat ya. Udah sama definisi kita. Oke. Ya, Yesus bukanlah ilah. Terus? Menurut pendapat Nandar SHMH bahwa Yesus di dalam Alkitab bukanlah ilah. Itu kan?
Ya, menurut Alkitab Yesus bukanlah ilah. Terus, Ilah yang teman-teman, Anda pahami itu apa? Seperti apa? ya ilah itu bahasa Arab. Ilah itu bahasa Iya. Arab. Sebentar, ini saya jawab. Saya jawab. Iya. Ilah itu bahasa Arab. Tidak ada ilah itu bahasa Yunani. Tidak ada bahasa Ya. Indonesia. Ilah itu Betul. artinya adalah God. Makanya di dalam Islam itu mangkana akhirul kalami la ilaha illallah. Siapa yang di dalam hatinya berkeyakinan bahwa tidak ada God, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, maka dia masuk surga. Makanya tema saya, Yesus bukanlah Allah atau ilah. Yesus itu bukanlah ilah. Oke, dalam pemahaman Mas Nandar, ilah atau Allah itu adalah sesembahan. Aduh, dari tadi sama God sembahan. Terus Ya, God, sesembahan. Oknum atau pribadi yang dimuliakan, disembah, kan begitu? nggak, Anda ini kemana-mana loh. Maksudnya nggak nyambung, nggak ngambang. Saya kan menguji Yang menjadi tesismu. nggak gini. Saya kan sudah mengatakan tema saya Yesus bukanlah Allah. Kalau Anda kemudian menginterpretasikan apa kata Allah di dalam LA ini adalah ilah, iya, itu terjemahan salah. Jadi sebetulnya pencaplokan kata Allah ini adalah misi penginjilan. Sebetulnya salah, Gabrul. Sebentar, Gabrul. Jadi mereka nah betul kan penerjemahan LA ini. Aduh, sebentar dulu, brother. Di penyebaran Injil, betul. 100%. Betul. Jadi itu sudah menjiplak salah karena kalau Allah dalam Islam itu nama pribadi, nama sesembahan, nama Tuhan. Jadi ini penerjemahan yang gabrul. Harusnya bukan Allah tapi ilah. Yesus bukanlah ilah. Itu apa yang mau Anda kritisi dari Yesus bukanlah ilah? Oke, berarti sekarang sudah kamu lebih mengerucut judulmu ya ke ilah. Oke, Yesus bukan ilah. Atas dasar apa kawanku Nandar mengatakan Yesus di dalam Alkitab itu bukan ilah? Oke. Tidak ada satu data Alkitab pun yang mengatakan Yesus adalah ilah. Dan tidak pernah contoh saya kasih tahu datanya. Kalau Tuhan Yahudi, brother, ya, saya baca Keluaran 20. Keluaran 20 ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah. Jadi ketika orang sebentar brother, dengarkan saya dulu biar Anda paham. Ya sebentar dulu. Saya ini hanya membaca terjemahan yang kalian sepakati gitu loh. Bukan, tadi kita sudah sepakat. Oke, baik teman-teman ya, kita lihat nih. Akulah Tuhan, ini salah. Ini terjemahnya Gabrul juga. Akulah Yahweh ilahmu. Ya. Akulah Yahweh ilahmu. Nah, kalau Tuhan Yahudi yaitu Yahweh mengaku sebagai ilah. Ya. Kemudian di ayat ketiganya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jelas Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai ilah. Dalam bahasa Ibraninya, Anohi Yahweh Eloheha Asher Hosyatiha Me'aret Mishrayim Mibait Abadim. Lo Yihyeh Leha Elohim Akhirim Alfanaya. Jelas. Nah, sementara Yesus tidak pernah dia mengatakan kalau dia adalah Elohim. Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah ilah. Tuhan Yahudi mengaku sebagai ilah. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan maka dia mendalilkan. Nah, Anda percaya Yesus adalah ilah, di mana dalilnya? Ada dalilnya. Kalau Tuhan, di mana Yesus menyatakan sebagai ilah, di mana? Silakan, Anda sudah mengatakan ada dalilnya. Tunjukkan. Ayo kan, tunjukkan brother. Ada, saya nggak kebetulan dua handphone saya tapi di sini cari. Anda sudah mengatakan kalau Yahweh Elohim mengaku sebagai ilah, Keluaran 20 ayat kedua, ayat ketiga. Bahkan Keluaran 24 ayat ke-1, Tuhan Yahudi minta disembah. Sekarang kalau Anda mengatakan Yesus adalah ilah, di mana Yesus mengaku sebagai ilah? Anda katakan ada dalilnya, tunjukkan. Saya tunggu. Oke, ada. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Itu bukan ilah, brother. Apa bedanya Tuhan dengan ilah?
Loh, beda. Oke, Gimana saya beda? tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Nah, ini. Aduh, katanya debater lama pakai Yohanes lagi. Kita Bukan, kita Bang lihat, Nandar. kita lihat. Karena kan Ya, kalian kita tiada lihat, Tuhan selain kita Allah. lihat, kita La ilaha lihat, illallah, tiada kita Tuhan selain lihat, brother, Jangan kita berpijak lihat. pada abang. Enggak, kita Jangan lihat, kita lihat, sengaja. kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat. Bentar, Bang Nandar, sebelum saya lihat. Sebentar, Gimana? Aduh. Saya tanya kamu. Sebentar dulu, ini saya tunjukkan. Anda kok kepanikan sih, Saya tanya brother? dulu ini yang satu. Di kitab kalian ada sebutan la ilaha illallah yang artinya tiada, yang biasa saya dengar di masjid-masjid dari ustaz-ustaz dan kiai. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti ilah itu Tuhan. Itu mah kan konsepsinya salah kalau dalam Kristen. Oh, berarti semua mereka itu para ustadz itu salah. Kamu yang benar. Enggak, yang konsep Anda kan tadi sudah membenarkan bahwa terjemahan Kita ilah. bicara tentang Enggak, jangan kabur. Jangan kabur. Udah saya tunjukkan. Enggak, Sudah. kabur. Enggak, saya tunjukkan. Dengan ilah. Saya tunjukkan. Nah, Bukan, kamu saya pasti tunjukkan mengatakan Yohanes 13 ayat 13. Tuhan itu sama nggak dengan ilah? Beda. Kenapa kalian terjemahkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah? Oke, kalau itu bahasa Arab. Nah, kalau di dalam Yohanes 13 ini bukan Tuhan, brother. Kenapa kalian terjemahkan Saya menjadi tunjukkan. tiada Enggak, Tuhan Yohanes selain Allah? 13 ayat 13 bukan Tuhan, itu terjemahan salah. Loh. Tuhan itu, Tuhan. Yohanes 13 kan Anda mendalilkan Yesus adalah ilah pakai Yohanes 13 ayat 13. Iya kan? Fokus saja ke sini kita. Ternyata ini terjemahan gabrul. Karena ilah di dalam bahasa Yunaninya bukanlah kurios tapi theos. Kita baca sekarang. Yohanes 13 ayat 13. Eumais ponaite me hodidas kalos kai ho kurios. Ya kurios itu Tuhan. Kalau ilah itu dalam bahasa Yunaninya ya itu theos. Ini kurios. Ya, kai kalos legete imigar. Ini dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya juga. Perhatikan. Nggak perlu ke situ. Atem kor kok jangan ke situ. Ini bahasa Yesus. Coba perhatikan. Perhatikan. Atem kor imli sebentar brother. Atem kor imli Rabbi Feadon. Ya, kalian menyebut aku sebagai Rabi, guru, Feadon. Adon itu bukan Yahweh, Adon itu Tuhan. Yahweh atem osim second anihu. Ini bahasa Ibrani. Saya tunjukkan dalam Alkitabul Muqaddas. Coba brother, coba perhatikan dalam bahasa Arab sendiri. Ya, ilah kan bahasa Arab kan, betul? Ilah bahasa Arab atau bukan? Iya. Oke, ini Yohanes 13 ayat 13 dalam bahasa apa? Itu tulisan Arab. Tulisan Arab. Ini Alkitabul Muqaddas. Saya baca nih. Antum tad'unani, kalian memanggilku mu'aliman, mu'alim, guru, wasyaidan. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri bukan ilah, sayyid. Ini ya, Alkitabul Muqaddas, brother. Ini Alkitabul Muqaddas loh, Pandik. Sayyid. Oke, kenapa sayyid kok jadi Tuhan? Sejak kapan Tuhan itu bahasa Arabnya sayyid? Tunjukkan. Itu tanya sama penerjemah ke bahasa Arab lah, bukan aku yang terjemahkan. Yang menerjemahkan siapa? Ya mereka, nggak kenal aku. Orang Kristen di dalam ya, MT Sinai. Iya. Apa itu kodeknya? MT Kodek Sinai Arabik tahun 900 Masehi. Ternyata di dalam MT Sinai Kodek Arabik saja itu bukan Tuhan, bukan ilahun, tetapi Sayyid, jeder. Ini